Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Andini dari kelas 13. Saya ingin membuat video tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, ada 10 anatomi sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga itu esofagus, yang keempat ada lambung, yang kelima ada hati, yang keenam ada empedu, yang ketujuh ada pankreas, yang kedelapan ada usus halus, yang kesembilan ada usus besar, dan yang ke-10 ada rektum atau anus. Penjelasan yang pertama itu ada mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan air liur membantu proses pengunyahan agar makanan mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, yang kedua ada tenggorokan atau faring. Merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan, diteruskan ke lambung berotot esofagus. Selanjutnya ada tabung esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, setelah masuk ke lambung, lambung itu merupakan organ terbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur. Makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Bagian atas itu disebut kardia, bagian tengah itu disebut fundus, dan di bagian bawah itu disebut pilorus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian terpenting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama itu ada dedunum atau usus 12 jari. Adalah menerima hasil pencernaan sebagian dari lambung, melanjutkan proses pencernaan dengan bantuan enzim dan cairan dari pankreas dan hati, serta memulai proses penyerapan nutrisi. Selanjutnya, yang kedua itu ada jejunum atau usus kosong. Berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna, terutama gula, asam amino, dan asam lemak. Yang ketiga itu ada ilium atau usus penyerapan. Berfungsinya itu untuk menyerap nutrisi yang belum terserap oleh bagian usus halus sebelumnya, terutama vitamin B12 dan asam empedu. Selanjutnya itu ada usus besar atau kolon. Adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan yang berperan penting dalam menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, membentuk feses dan menyimpannya sebelum dikeluarkan dari tubuh.
Selain itu, usus besar juga menjadi tempat bagian bakteri baik yang membantu proses pencernaan dan memproduksi beberapa vitamin. Bagian-bagian usus besar itu terdiri dari sekum. Sekum itu adalah bagian awal usus besar, tempat usus halus terhubung. Yang kedua itu ada kolon. Kolon itu bagian terpanjang dari usus besar, terbagi menjadi kolon ascendens atau naik, dan ada kolon transversum atau mendatar. Selanjutnya ada kolon descendens atau menurun, dan yang terakhir ada kolon sigmoid atau terbentuk huruf S. Dan yang ketiga ada rektum. Rektum itu bagian akhir usus besar, tempat feses disimpan sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir ada anus. Anus itu adalah lubang tempat keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya ada fungsi dari masing-masing anatomi fisiologi sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Fungsi mulut itu untuk menahan abrasi. Mulut dilapisi lapisan epitelium, gusi, palatium, karas, dan dorsum lidah yang sedikit mengandung keratin. Selanjutnya ada tenggorokan atau faring. Fungsi tenggorokan atau faring itu adalah merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi kerongkongan itu adalah tabung berotot yang membentang dari jaring ke perut melalui serangkaian kontraksi yang disebut peristatik. Esofagus mengirimkan makanan ke perut tepat sebelum koneksi ke perut. Ada zona tekanan tinggi yang sphincter esofagus bagian bawah. Hal ini adalah katup yang dimaksudkan untuk menjaga agar makanan tidak berjalan mundur ke kerongkongan. Selanjutnya ada fungsi lambung. Fungsi lambung itu untuk menyimpan makanan dan menerima makanan, bekerja sebagai menampung sementara atau jangka pendek. Selanjutnya ada fungsi produksi kimus dan aktivitas lambung, mengakibatkan terbentuknya kimus atau massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke duodenum. Dan selanjutnya ada fungsi digesti, protein, dan sekresi tripsin dan HCl. Mulai pencernaan protein diubah menjadi pepton. Selanjutnya ada fungsi pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim inilah yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan yang kamu konsumsi sehari-hari. Dan selanjutnya ada fungsi hati. Fungsi hati itu adalah memiliki fungsi dalam sistem pencernaan adalah untuk membuat dan mengeluarkan empedu. Tak hanya itu saja, hati juga berfungsi untuk membersihkan darah yang berasal dari usus halus. Darah tersebut mengandung nutrisi yang baru saja diserap. Ada empedu. Fungsi empedu itu dibuat saat berada di bagian hati. Lalu jika perlu disimpan ke kantong empedu melalui saluran yang disebut kistik. Selama mengonsumsi makanan, tugas dari kantong empedu ini mengirimkan empedu ke usus halus. Setelah nutrisi diserap dan cairan sisa telah melewati usus halus, sisa makanan yang kamu makan akan langsung berjalan ke usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk tempat di mana 90% proses pencernaan berlangsung. Mengutip dari News Medical, fungsi usus halus yang paling utama adalah penyerapan nutrisi dan mineral dari makanan.
seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Nah, ada usus besar. Fungsi usus besar yang paling utama itu adalah pembentukan feses atau tinja. Feses terdiri dari makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, bakteri, sel epitel, dan air yang tidak dibutuhkan tubuh. Lalu usus besar juga berperan dalam pembentukan zat antibodi. Ini tak lepas dari banyaknya jaringan limfoid yang ada di organ pencernaan tersebut. Selanjutnya ada usus halus. Fungsi usus halus itu adalah untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan memindahkan sisa makanan ke usus besar. Lalu, fungsi usus besar itu adalah untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, membentuk feses, serta menyimpan dan membuangnya melalui rektum dan anus. Selanjutnya ada fungsi rektum atau anus sebagai tempat penampung sementara feses atau kotoran sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Itu saja penjelasan dari video tentang anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.